Yu Jiameng dan Huo Feng, keduanya seperti anak domba yang tinggal di sini saat ini. Mereka hanya bisa melihat Gao Qisheng berjalan ke arah mereka dengan cibiran di wajahnya. Huo Feng, kita tidak boleh membiarkan binatang ini dinajiskan, bahkan jika kita mati. Kata Yu Jiameng sambil menggigit lidahnya sendiri. Dia berencana untuk menggigit lidahnya dan bunuh diri, bahkan jika dia mati, itu pasti tidak murah untuk Gao Qisheng. Huo Feng mengangguk, dan tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Huo Feng tidak ingin hidup lagi, tubuhnya adalah milik Chen Ping, dan tidak ada pria yang bisa menyentuhnya kecuali Chen Ping. Huo Feng tidak bisa melakukan hal-hal yang kasihan pada Chen Ping, jadi dia lebih baik mati. Ketika Gao Qisheng melihat bahwa Huo Feng dan Yu Jiameng menggigit lidah mereka dan bunuh diri, dia langsung menjadi marah. Dia tidak tahu mengapa kedua wanita ini begitu setia. Apakah kesucian lebih penting daripada kehidupan? Bahkan jika kalian berdua bunuh diri dengan menggigit lidahmu, aku akan menempati tubuhmu. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan membiarkan tubuhmu pergi. Mata Gao Qisheng penuh amarah, tidak peduli apakah Huo Feng dan Yu Jiameng adalah hidup atau mati, dia tidak akan membiarkan kedua wanita itu pergi. Gao Qisheng meraung, dan bergegas menuju mereka berdua. Tetapi pada saat ini, pintu sel tiba-tiba ditendang terbuka. Suara keras itu mengejutkan Gao Qisheng, dan dia buru-buru menoleh ke belakang. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Kamu terlalu tidak tahu malu. Gao Qilan memandang Huo Feng dan Yu Jiameng yang meringkuk di sudut, dan langsung meraung ke arah Gao Qisheng. Ketika Gao Qisheng melihat Gao Qilan, dia menjadi tenang dan berkata, "Adik perempuan, jangan khawatirkan urusanku, cepat keluar dari sini." Petik 2. Xiaolan, seperti yang aku katakan, jangan khawatirkan urusanku, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Gao Qisheng sangat marah, dan berteriak pada Gao Qilan. Bahkan jika kamu melakukannya, aku tidak akan melihatmu menyakiti kedua gadis ini. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan melakukannya, beritahu saja Big Brother. Petik 2. Gao Qilan memindahkan Gao Qiqiang, kepala keluarga Gao, keluar. Mendengar ini, Gao Qisheng langsung membeku. Gao Qiqiang tidak tahu tentang fakta bahwa dia memaksa seorang wanita dari keluarga baik-baik, jika tidak dia tidak akan mengizinkan dia untuk melakukannya. Kakak, aku sudah setua ini, ada apa dengan menemukan beberapa wanita? Mengapa Anda mengatakan Anda melawan saya? Petik 2. Gao Qisheng mulai membujuk Gao Qilan dengan kata-kata yang baik. Kakak kedua, kamu sudah cukup umur untuk menikah dengan seorang wanita. Dengan kekuatan keluarga Gao kita, apakah kamu takut tidak akan bisa menikahi seorang istri? Petik 2. Kamu menyerang dua gadis lugu, apa kamu terlalu tidak tahu malu. Gao Qilan memelototi Gao Qisheng. Melihat tatapan marah Gao Qilan, Gao Qisheng akhirnya menghela nafas tak berdaya, berbalik dan pergi. Tanda seru. Akhirnya, Gao Qilan menoleh untuk melihat Huo Feng dan Yu Jiameng dan berkata, "Jangan takut, kalian berdua, tidak apa-apa." Petik 2. Terima kasih. Huo Feng dan Yu Jiameng berterima kasih kepada Gao Qilan. Terima kasih atas apa yang saya lakukan, jika bukan karena kakak kedua saya, Anda tidak akan menjadi seperti ini. Petik 2. Ikutlah denganku dan tinggallah di mansionku untuk sementara, agar kakak keduaku tidak berani mengacau. Petik 2. Gao Qilan berkata, dan membawa Huo Feng dan Yu Jiameng keluar dari penjara bawah tanah. Tetapi ketika mereka sampai di pintu, dua penjaga menghentikan mereka. "Nona, tuan muda kedua telah berbicara, dan kedua wanita ini tidak diizinkan meninggalkan penjara bawah tanah." Petik 2. Seorang penjaga berkata dengan sangat malu. "Keluar dari sini." Gao Qilan berkata dengan dingin. "Nona, jangan mempersulit kami, atau tuan muda kedua akan membunuh kami." Petik 2. Penjaga itu tampak sedih. "Kakak kedua bisa membunuhmu, bukan?" Gao Qilan berkata, dan langsung meletakkan pedang di leher penjaga. Kali ini, kedua penjaga itu menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka tidak berani menghentikannya lagi. Gao Qilan membawa pergi Huo Feng dan Yu Jiameng. Ah, itu terlalu banyak. Setelah Gao Qisheng tahu bahwa dia akhirnya menangkap dua wanita dan dibawa pergi oleh Gao Qilan, dia menghancurkan rumahnya dengan marah. "Tuan muda kedua,
Patriark memanggilmu untuk datang. Pada saat ini, seorang pelayan dari keluarga Gao datang dan berkata, "Apa yang kakakku inginkan dariku?" Gao Qisheng bertanya. "Aku tidak tahu tentang itu, tetapi Patriark menyuruhmu untuk bergegas." Pelayan itu menggelengkan kepalanya. "Oke, begitu." Gao Qisheng mengangguk. Meskipun Gao Qisheng memberontak dan rakus terhadap wanita, tetapi untuk kakak laki-lakinya, dia menuruti nasihatnya. Dan saudara laki-laki tidak memiliki orang tua sejak mereka masih muda, Gao Qiqiang membesarkan mereka, jadi saudara laki-laki dan perempuan semuanya menghormati kakak laki-laki ini. Gao Qisheng mengatur suasana hatinya, lalu berjalan cepat menuju aula pertemuan keluarga Gao. Ketika Gao Qisheng tiba di aula pertemuan, dia melihat beberapa tetua dari keluarga Gao ada di sana, dan Gao Qiji juga ada di sana. Dan Gao Qiqiang duduk di tempat pertama. Wajahnya sangat jelek. Kali ini, Gao Qisheng bergumam di dalam hatinya, dia takut itu adalah masalah menangkap wanita itu sendiri, jadi jangan sampai kakak laki-lakinya tahu. "Oke, Xiao Zheng juga ada di sini, mari kita semua berbicara tentang perubahan baru-baru ini di ujung utara." Gao Qiqiang berkata setelah melihat Gao Qisheng datang. "Patriark, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki beberapa hari ini. Tiba-tiba, ada lebih banyak orang di ujung utara kami. Orang-orang ini semua bergegas ke harta karun klan pelatihan tubuh kuno, tangan. Dan bahkan kunci untuk membuka harta karun itu, saya tidak tahu dari mana orang-orang ini mendapatkannya." Penatua Agung berdiri dan melaporkan. "Patriark, karena harta karun klan pemurnian tubuh kuno tiba-tiba diketahui banyak orang, baru-baru ini pembudidaya sihir kita di ujung utara menjadi lebih aktif, dan mereka mungkin juga mencari harta karun. Dengan masuknya lebih banyak orang dari ujung utara, pecahan jiwa es mulai ditemukan terus-menerus." Tetua lain berdiri dan berkata. Mendengar ini, menjadi semakin jelek wajah. Petik 2. Tapi tiba-tiba berita tentang harta karun itu bocor dan pecahan jiwa es ditemukan. Sepertinya pola ujung utara kita akan berubah. Kita harus mencari cara untuk menghadapinya. Petik 2. Xiao Zheng, selama periode waktu ini, bawa lebih banyak orang untuk bergerak, perhatikan baik-baik mereka yang datang ke ujung utara, dan jika Anda memiliki berita tentang pecahan atau harta jiwa es, Anda harus melaporkannya kembali sesegera mungkin. Bertindak sendiri. Petik 2. Kamu tua dan muda, jangan memikirkan wanita sepanjang hari, aku khawatir sudah waktunya keluarga Gao kita hidup dan mati. Gao Qiqiang berkata dengan wajah serius. Saudaraku, apa yang kamu katakan terlalu serius. Gao Qisheng berkata dengan santai. Bahkan jika orang-orang ini pergi, tahukah kamu berapa banyak pembudidaya iblis yang bersembunyi di ujung utara ini? Setan-setan ini telah mengembangkan energi mereka selama bertahun-tahun, dan para hantu tahu betapa kuatnya mereka sekarang. Petik 2. Patuh saja padaku dan jangan membuat masalah untukku, kau tahu. Petik 2. Gao Qiqiang menegur Gao Qisheng. Mengerti. Gao Qisheng menundukkan kepalanya. Oke, hibur aku, masa depan keluarga Gao kita bergantung pada kali ini. Petik 2. Setelah Gao Qiqiang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang pergi. Klan pemurnian tubuh kuno, butuh Chen Ping dan yang lainnya 3 hari penuh untuk tiba. Tanah klan dari klan pemurnian tubuh kuno adalah tempat terdingin dan paling tandus di ujung utara, dan justru karena inilah keluarga Gao tidak memusnahkan klan pemurnian tubuh kuno. Di tenda yang terbuat dari kulit beruang, Chen Ping bertemu dengan patriark dari klan pelatihan tubuh kuno. Sang patriark berkulit gelap, terlihat sangat kurus, dan sepertinya dia sakit. Namun, menilai dari aura yang terus-menerus terpancar dari tubuh patriark, kekuatan patriark sangat kuat, tidak seperti yang terlihat di permukaan. Patriark, saudara dosa telah dibawa kembali olehku, dan aku meminta patriark untuk menghukum. Wagang mengikat Wat, lalu berlutut di depan patriark. Tapi sang patriark tersenyum tipis, dan melangkah maju untuk melepaskan tali di tubuh Wat. Adegan ini membingungkan Tang Qiubin, dan bahkan Chen Ping sedikit bingung. Wat ini mencuri peta harta karun, menjualnya di mana-mana, dan menyebarkan berita tentang harta karun klan pemurnian tubuh kuno. Tapi sang patriark benar-benar membantu Wat melepaskan talinya. Patriark, Wat mencuri peta harta karun dan menjualnya dengan sembrono.
Menurut aturan klan, dia harus dihukum. Meskipun dia adalah adik laki-laki saya tidak akan pernah pilih kasih. Wagang mengikuti sang patriark dengan wajah serius. Bangun, penjualan peta harta karun Wat adalah izinku. Kata sang patriark dengan senyum tipis. Kata-kata patriark itu langsung membuat Wacuan tertegun, dia tidak mengerti, karena patriark mengizinkannya, mengapa dia meminta dirinya untuk membawa seseorang kembali untuk menangkap Wat. Dan Chen Ping memandangi sang patriark, dan tiba-tiba sepertinya mengerti sesuatu. Saudaraku, patriark memintaku melakukan ini. Kalau tidak, dengan kemampuanku, peta harta karun itu bisa dicuri. Sekarang setelah peta harta karun terjual, banyak orang berduyun-duyun ke ujung utara, dan kami telah menghasilkan banyak uang. Kata Wat sambil tersenyum ke arah Tong. Patriark, apa yang terjadi? Tanya Wagang benar-benar bingung. Wagang, kamu juga tahu bahwa sumber daya klan pemurnian tubuh kuno kita semakin berkurang, dan kekuatan kita mandek. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan ditelan, dan kita tidak akan bisa mempertahankannya bahkan harta karun. Petik 2. Klan pemurnian tubuh kuno kita jika kita ingin terus bertahan di utara jauh, satu-satunya cara adalah dengan mengganggu struktur utara jauh, dan baru kemudian kekuatan yang bersembunyi dalam kegelapan di utara jauh akan muncul. Dengan cara ini, hanya klan tubuh kuno kita yang dapat bertahan dalam kekacauan, dan jika Anda ingin membuat struktur turbulen utara yang ekstrim, Anda perlu godaan yang cukup, jika tidak, siapa yang akan datang ke tanah yang dingin dan tandus ini? Dan godaan ini adalah klan pelatihan tubuh kuno kami. Oleh karena itu, saya meminta Wat untuk mengambil peta harta karun yang tidak lengkap dan menjualnya di Kabupaten Jialing. Petik 2. Dengan cara ini, banyak orang akan menginjakan kaki di ujung utara untuk menemukan harta karun itu, dan di sana pasti akan ada konflik pada saat itu. Ada kekacauan di ujung utara, hanya klan pelatihan tubuh kuno kita yang memiliki kesempatan. Sang Patriark menjelaskan dengan detail. Patriark, karena kamu mengizinkannya, mengapa kamu memintaku membawa seseorang untuk menangkap adik laki-lakiku? Wagang bertanya dengan bingung. Hanya jika kamu menangkap adik laki-lakimu, semua orang akan lebih percaya pada keaslian peta harta karun ini setelah mereka melihatnya. Petik 2. Sang Patriark tersenyum sedikit. Baru sekarang Wagang benar-benar memahami maksud dari Patriarknya. Adapun Chen Ping, kulit kepalanya mati rasa ketika mendengarnya, dia tidak berharap Patriark begitu banyak akal sehingga dia bahkan jatuh cinta padanya. Dia tidak hanya menghabiskan uang untuk membeli peta harta karun, tetapi dia juga membantu Wacuan menangkap Wat. Patriark, begitu banyak orang mencari harta karun itu, jika harta karun itu benar-benar ditemukan, apa yang akan dilakukan klan pemurnian tubuh kuno kita? Tanya Wagang. Dibandingkan dengan harta karun itu, saya lebih khawatir tentang masa depan klan pemurnian tubuh kuno kita. Harta karun itu terkubur jauh di dalam tanah. Bahkan jika tidak ada yang menggalinya, klan pemurnian tubuh kuno kita tidak akan dapat menggalinya. Orang-orang menggali harta karun itu, sehingga latihan klan pemurnian tubuh kuno kita dapat disebarkan. Sang Patriark terus menjelaskan.